Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutriawali. Di sini saya akan membahas tentang mata kuliah penelitian tindakan kelas, yaitu bisa juga disebut dengan PTK. Namun terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu penelitian, tindakan, dan kelas. Di sini penelitian, tindakan, dan kelas yaitu penelitian suatu kegiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang suatu masalah atau pengetahuan yang diperoleh dari penelitian terdiri atas fakta, konsep, generalisasi dari teori. Sedangkan tindakan suatu gerakan aktif kegiatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu, atau juga disebut dalam PTK tindakan berbentuk rangkaian siklus siswa. Sedangkan kelas yaitu tidak terkait dengan ruang yang sempit tetapi lebih luas. Di sini kelas itu dia lebih luas, dan kelas menunjukkan pada sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama menerima pelajaran yang sama dari guru yang sama pula. Contohnya dalam sekelompok siswa yang sedang belajar dalam ruangan kelas. Di sini juga PTK dia mempunyai tujuan penelitian, yaitu terbagi atas 3 bagian yang saya bahas di sini. Yang pertama, mengeksplorasi dan membuahkan kreasi-kreasi dan inovasi-inovasi pembelajaran, misalnya pendekatan, strategi, metode, dan media yang dapat dilakukan oleh guru demi meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran. Yang kedua, mencobakan gagasan, pikiran, kiat cara di mana strategi baru dalam pembelajaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran selain kemampuan inovatif. Dan yang ketiga, mengeksplorasi pembelajaran yang selalu berwawasan atau berbasis penelitian agar pembelajaran dapat bertumpu pada realitas empiris kelas, bukan semata-mata bertumpu pada kesan umum atau asumsi. PTK penelitian tindakan kelas juga dia di sini mempunyai fungsi, yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas dan berbagai pengalaman. Keberhasilannya tuh dalam memecahkan masalah tersebut melalui karya ilmiah, inovatif pembelajaran. PTK berfungsi untuk memperbaiki proses pembelajaran yang dilakukan di depan kelas bagi para seorang guru. PTK juga dia mempunyai manfaat yang akan saya bahas di sini. Manfaatnya itu meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah karena selalu terjadi perbaikan penyelenggaraan pembelajaran di dalam kelas, dan guru juga memperoleh kesempatan untuk berperan aktif dalam pengembangan pengetahuan dan keterampilan sendiri. Penelitian tindakan kelas juga mempunyai karakteristik, yaitu ada beberapa poin-poin yang akan saya bahas di sini. Seperti yang pertama, PTK merupakan kegiatan yang berupaya memecahkan masalah pembelajaran dengan kurikulum dengan dukungan ilmiah. Dan selanjutnya, PTK juga merupakan bagian penting upaya pengembangan profesi guru melalui aktivitas berpikir kritis dan sistematis serta membelajarkan guru untuk menulis dan membuat catatan. Dan ketiga, persoalan yang dipermasalahkan dalam PTK berasal dari adanya permasalahan nyata dan aktual yang terjadi saat ini dalam pembelajaran di kelas. Dan yang keempat adalah PTK juga dimulai dari permasalahan yang sederhana, nyata, jelas,
dan tajam mengenai hal-hal yang terjadi di dalam kelas. Dan yang kelima adalah adanya kolaborasi atau kerjasama antara praktisi, guru dan kepala sekolah dengan peneliti dalam hal pemahaman. Sedang kesepakatan tentang permasalahan pengembalian keputusan yang akhirnya melahirkan kesamaan tentang tindakan atau juga disebut action. Di dalam penelitian tindakan kelas juga di sini dia juga mempunyai prinsip-prinsip tertentu yang akan saya bahas. Di sini ada beberapa poin yang saya akan bahas. Yang pertama, tidak mengganggu komitmen guru sebagai pengajar. Maksudnya di sini tugas utama guru adalah mengajar peserta didik sehingga apapun metode PTK yang diterapkan tidak akan mengganggu komitmen guru sebagai tenaga pengajar. Dan kedua, teknik pengumpulan data tidak menyita waktu. Maksudnya di sini teknik pengumpulan data yang digunakan dalam PTK ini tidak menuntut waktu berlebihan dari seorang guru sehingga berpeluang tidak mengganggu proses pembelajaran seorang guru. Dan yang ketiga, metode yang digunakan reliable. Metode ini yang diterapkan dalam PTK harus reliable sehingga memungkinkan guru untuk mengidentifikasi dan merumuskan hipotesis secara meyakinkan, mengembangkan strategi pembelajaran sesuai situasi kelas yang sebenarnya. Dan poin selanjutnya yaitu masalah penelitian adalah masalah pembelajaran yang merisaukan. Masalah penelitian yang ditemukan seharusnya merupakan masalah yang dijumpai dalam pembelajaran dan merisaukan guru untuk selanjutnya dicarikan solusinya. Bagaimana seorang guru dapat memecahkan solusinya. Dan yang kelima itu guru bersikap konsisten terhadap etika pekerjaannya. Maksudnya di sini di dalam penyelenggaraan PTK, di dalam mata kuliah PTK, guru harus selalu konsisten meletakkan kepedulian yang tinggi terhadap prosedur etika terkait pekerjaannya. Hal ini juga diperlukan karena pelaksanaan PTK harus mengindahkan tata krama kemanusiaan berorganisasi selain harus melibatkan peserta didiknya. PTK juga dia mempunyai kelebihan atau keunggulan. Yang saya bahas ini ada beberapa bagian. Yang pertama, praktis dan langsung relevan untuk situasi yang aktual. Selanjutnya, kerangka kerjanya teratur, terus berdasarkan pada observasi nyata dan objektif. Dan selanjutnya, fleksibel dan adaptasi, dan dapat digunakan untuk inovasi pembelajaran. Dan selanjutnya dapat digunakan untuk mengembangkan kurikulum tingkat kelas. Dan dapat digunakan meningkatkan kepekaan atau profesionalisme seorang guru. Di sini ada juga beberapa poin kerangka-kerangkanya, yaitu kerangka kerjanya teratur. Riset ini juga mampu menunjang kualitas praktis pendidikan, dan PTK juga memberikan peningkatan kepercayaan dan membantu guru dalam penyelidikan permasalahan. Terus memberikan dorongan kreativitas dan pemikiran, serta memiliki keunggulan dalam kerjasama seorang guru dan kepala sekolah atau siswanya. Penelitian tindakan kelas juga memiliki kekurangannya atau kelemahan. Kelemahannya sini adalah tidak dimungkinkan melakukan generalisasi karena sampel sangat terbatas atau subjektivitas.
sehingga kurang representatif dan kontrolnya terhadap variabel bebas sangat sedikit. Yang kedua, peran guru yang one man show bertindak sebagai pengajar dan sekaligus peneliti yang membuat dirinya menjadi sangat repot. Maksudnya di sini, guru mampu menguasai pengetahuan dan keterampilan dalam pembelajaran. Dan ketiga, validatisnya masih sering disangsikan. Dan keempat, ketika adalah penelitian bersifat situasional dan kondisional yang bersifat longgar dan kadang-kadang tidak menerapkan prinsip-prinsip metode ilmiah. Dan yang kelima, praktis mengevaluasi dirinya sendiri. Dan yang keenam, memakan waktu yang lebih lama. Dan yang ketujuh, tidak ada validitas penulisan, penyajian laporan, serta kerentanan terhadap tekanan. PTK juga memiliki jenis-jenis penelitian tindakan kelas, yaitu PTK diagnostis, PTK diagnostik, yaitu penelitian yang dirancang dengan menentukan penelitian ke arah suatu tindakan. Dalam hal ini, penelitian mendiagnosis dan memasuki situasi yang terdapat dalam latar penelitian. Dan yang kedua, PTK partisipan, yaitu apabila orang yang akan melakukan penelitian terlibat langsung dalam sejak awal proses penelitian sampai dengan adanya hasil penelitian yang berupa laporan. Dan yang ketiga yaitu PTK empiris. PTK empiris yaitu apabila penelitian berupaya melaksanakan suatu tindakan atau aksi yang membukukan apa yang dilaksanakan dan apa yang terjadi selama aksi berlangsung. Dan yang poin selanjutnya, PTK eksperimental, yaitu apabila PTK diselenggarakan dengan upaya menerapkan berbagai teknik atau strategi secara efektif dan efisien di dalam satu kegiatan belajar mengajar. Mungkin itu saja materi yang saya bahas. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.